Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi, videografi, dan lain sebagainya, dan review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pastinya jangan lupa juga buat join server Discord kita biar kalian bisa berdiskusi secara langsung dengan audiens ST Media lainnya dan juga kru ST Media. Kalau kalian udah tertarik, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi di video kali ini cukup menarik karena sesuai dengan judulnya, gue pengen kasih sedikit impresi soal kamera entry level yang kemungkinan besar nggak mampu buat kalian beli. Jadi sebelumnya kita kalau kasih rekomendasi kamera entry level di harga 7 juta sampai 10 jutaan tuh audiens suka marah-marah ya, kayak apaan tuh entry level mahal sekali 7 sampai 10 juta rupiah gitu. 7 juta entry apaan, 8 juta entry apa. Nah, di sini sekalian gue kasih kamera entry level yang bener-bener nggak bisa kalian beli. Bisa kalau terlalu sultan gitu, atau biasanya kalaupun orang mau beli ya pakai budget perusahaan atau budget kantor gitu. Jadi yang pengen gue bahas kali ini adalah 2 buah kamera entry level cinema dari 2 brand yang bisa kalian lihat, Sony dan juga Canon. Mungkin next koreksi buat Canon biar ngasih gue tas yang ada tulisan Canonnya gede ya, karena ini agak kebanting ya. Ini Canon di sini doang, ini Sony gede banget. Tapi karena lebih affordable Sony, kita buka yang Sony dulu dan kita kasih impresi yang Sony dulu. Ini gue taruh atas aja, sini nggak kelihatan kan. Dan ya kita akan buka yang Sony karena yang ini lebih affordable. Jadi kalian bisa tebak nanti harga yang Canon berapa. Tapi untuk Sony di sini kita akan buka Sony FX3. Nih kalian bisa lihat kardusnya ada tulisan Cinema Line, sangat menarik. Dan mungkin lensanya dulu kali ya. Lensanya di sini gue dibekali, dipinjemin sama Sony juga, pakai lensa G Master 50 mm f1.2. Ini lensanya aja seharga sekitar 30 jutaan untuk lensanya. Ya 30 sekian lah. Dan ya ini lensanya. Dan kita akan buka kameranya nih, di sini ada sedikit siluet kameranya ya, menarik juga. Kita akan buka, mungkin ngadep sana. Set. Buku-buku. Lalu kita buka bagian sini dan ini cukup menarik karena sebenarnya kameranya ada di porsi kecil ini. Ini dia, entry level cinema kameranya Sony. Biasaan ya, biar agak deg-degan gitu kan. Dan ini dia Sony FX3. Kalian bisa lihat, sekarang boleh di shot ke sini Cinema Line. Karena memang jajaran Sony FX itu adalah jajaran cinema kamera mereka, dan ini adalah yang paling low budgetnya, affordable-nya. Ini adalah Sony FX3 dan dia dijual seharga 60 juta rupiah. Walaupun ini akan jadi pembahasan yang menarik, nanti kita akan tetap review, tapi di sini kita impresi aja. Cuman yang gua lihat di YouTube luar yang membahas kamera ini sebenarnya A7S Mark III, cuman dibalut dengan bodi yang berbeda, seolah-olah cinema. Tapi yang mungkin cukup berfungsi nantinya karena dia banyak quarter mount juga. Dan dari segi rigidnya juga beda, sama kayaknya ini kalau kita jadiin cinema rig gitu lebih mantep. Karena kita nggak usah pakai cage lagi dan kita bisa pasang-pasang aksesoris ala-ala cinema. Ini juga mungkin small detail yang menarik nih, kalau layarnya kita giniin dia nggak akan tabrakan dengan port di sini. Di sini dia ada port full size HDMI. Tapi gue agak sayangkan dia cuma ada full size HDMI di situ. Itu salah satu kritik terbesar gue nantinya yang akan gue bahas lebih mendalam mungkin di review. Tapi ya ini FX3, dia sensornya full frame, bisa lihat ya. Jadi udah sensor gede, tapi sensornya identik dengan A7S3. Makanya bener-bener katanya sih ini DNA-nya A7S3, cuman dimodif aja gitu. Lalu kita dapat top handle, dimana ini akan melengkapi I/O kita atau input output kita sebagai sebuah kamera cinema. Jadi dia punya 2 input XLR untuk mikrofon. Kalau kasih lihat, ini ada 2. Lalu ini untuk pegangan shotgun mic kayak Rode NTG gitu-gitu. Di sini ada kontrol juga. Keren sih, dikasih kaca penutup gini ya biar nggak sengaja keubah gitu. Lalu di sini juga ada sedikit pengaturan lagi.
Dan kita akan coba setup biar lihat bentuknya dia kayak apa. Ini juga top handle-nya dia nggak cuma dari hot shoe aja, walaupun memang tetap masuk ke hot shoe karena dia butuh komunikasi juga, digital communication dari iOS ini ke kamera itu menggunakan smart hot shoe-nya Sony. Gue lupa namanya apa, tapi ya itu menggunakan kayak begituan. Dan dia ada baut juga untuk pengaman, cuman gue agak heran karena yang sebelah sini ini bautnya kenapa begini ya. Ini sepertinya ada yang salah, boleh sih kah di shot? Tapi karena ini kamera sampel, jadi ya kita akan mewajarkan saja. Tapi ini literally gue baru buka ya Sony-nya, jadi ini bukan salah gue. Tapi ini kenapa dia begini sih bentuknya? Tapi ya itu, mungkin kalau pakai tang masih bisa. Lalu kita pasang lensanya. Dan yes, itu dia setup Cinema Sony FX3. Ini handle atas emang kepake banget ya kalau kalian videographer gitu. Menurut gua ini salah satu ergonomi yang banyak digunakan juga. Kalian bisa syuting kayak gini, ya kan? Mungkin lebih enak gitu dan lebih stabil mungkin. Tapi ya gua sih jarang pakai top handle. Cuman memang kalau gua lihat cinema people, orang-orang videographer tuh biasanya pakai top handle. Tapi ini kurang secure karena bautnya ya itu tadi ya. Gua nggak tahu, mungkin itu nanti harus gua tanyain ke Sony karena ini dipinjemin juga. Dan ya ini setupnya total kurang lebih entry level kamera ini 60 tambah 30, 90 juta rupiah. Ya itu entry level yang tidak bisa kalian beli, tapi karena ini entry level cinema. Nah kita lanjut ke kamera yang selanjutnya, yaitu dari Canon. Ini sangat menarik karena kedua brand ini meminjamkan kita kamera cinema secara bersamaan gitu kan. Tumben-tumbenan. Tapi ini karena faktor PPKM juga ya. Jadi kamera nggak dipakai dan kita pun tidak tahu nanti mau ngetes kemana. Jadi hanya sebatas di studio aja tapi nggak apa-apa. Bersyukur. Oke, ini Canon agak lebih karena dia bukan pakai packaging ya. Kalau tadi kan pakai packaging kalau kalian beli gitu, rasa unboxing. Di sini rasa udah dipakai banget. Kita menggunakan sebuah tas, tapi di sini pertama mungkin lensa dulu yang gue keluarin ya. Kita dapat lensa cinema. Ini adalah 50 mm dengan T1.3 bukaan maksimalnya. Jadi ini lensa proper cinema Canon. Nah ini dia, bener-bener cinema. Cuma glassnya jauh ya. Glassnya jauh sekali. Ini di sini belum ada glass. Glassnya jauh di belakang. Entah kenapa bentuknya harus begitu, gue nggak tahu. Mungkin masalah engineering limitation juga, tapi ya terlihat agak unik. Sekarang kasih lihat sekarang aperture, sedap ya. Wah, ya itu. Lalu kita dapat juga lensa lain lagi untuk dites. Dan ini adalah 18-80 mm cinema servo lens. Maksudnya adalah dia bisa motor zoom dan juga motor autofocus. Itu jarang banget ada di lensa cinema dan ini cukup salah satu nilai jual lensa cinemanya Canon juga karena jarang banget ada di lensa lain, tapi ya harganya juga tidak murah ya untuk lensa ini. Dia yang ini kan gue nggak tahu, yang ini dia di sekitar 75 juta rupiah untuk lensanya saja. Oke, tapi bisa autofocus, bisa power zoom juga, maksudnya zoomnya bisa kita kontrol menggunakan motor. Di sini motornya dipisah karena dia lensa cinema tuh nggak naruh motor di dalam ya, jadi ditaruh luar kayak gini. Tapi ya yang lensa yang akan menarik buat sambil kita tes juga. Ini udah cukup mengintimidasi ya, dua lensa udah mengintimidasi yang ini. Dan untuk kameranya Canon C70. Ini adalah entry level cinema kameranya Canon. Canon C70, kalian bisa lihat ya. Mungkin kalau dibandingin CFX ini emang gede banget ya. Gue agak ngeri megang top handle lah karena satunya nggak secure. Nah ini, kalian bisa lihat ya. Emang gede banget kalau dibandingin si FX3, tapi jujur si jatuh. Si C70 ini ketika gue lihat langsung dia itu lebih kecil dari yang gue bayangin ketika gue nonton di YouTube. Jadi buat dipegang tuh masih enak. Cuman dia memang sisi belakangnya agak nambah ya kayak gini, agak gemuk ke belakang gitu. Walaupun tingginya bahkan gue rasa masih tinggian 1DX. Jadi ya sebenarnya untuk handheld masih cukup enak, tinggal kalian menyesuaikan aja. Nah, untuk kamera yang ini, gimana ya gue menjelaskannya. Kalau si FX ini
Sebenarnya dia membawa sensor A7S, membawa sensor jajaran mirrorless-nya Sony. Sedangkan si C70 ini, dia nggak membawa sensor mirrorless-nya Canon. Walaupun dia menggunakan mounting RF, kayak mirrorless full frame terbarunya Canon, cuman dia untuk sensor, dia menggunakan sensor Super 35. Jadi ya typically lebih kecil dari sensor full frame, bukan typically, emang lebih kecil dari sensor full frame. Tapi Super 35 itu adalah standar yang cukup common dalam cinema kamera, pada kamera-kamera video. Jadi kalau full frame memang lebih ke foto, dan Super 35 itu di video lebih sering. Kalau yang memang concernnya bener-bener video gitu, pokoknya kamera-kamera cinema lah. Dan dia sensor yang dibawa bener-bener sensor cinema lainnya Canon, bukan sensor si mirrorless yang dipotong jadi Super 35. Enggak, dia punya, gue lupa namanya apa, tapi dia nyebutnya bukan dual ISO, tapi dia kayak ada semacam dual gitu. Mungkin nanti gue kasih teks aja. Tapi ya itu, nih kamera kalian bisa lihat ya, I/O-nya rame banget di sebelah kiri. Dan untuk kameranya dia dibanderol sekitar 80-an juta rupiah. 80, 75, berapa tuh? Ya 155. Kita akan pasang aja lensanya biar terlihat setup-nya. Wah. Dia juga mountingnya nih kayak nggak terlalu ini ya. Kalau cinema tuh setahu gua punya nama sendiri, mountingnya yang diputer itu di mountingnya, kalau nggak bayonet atau apa gitu. Sedangkan di sini dia kayak mirrorless aja, jajaran RF-nya Canon. Lalu kita setahu gua jajaran lensa cinema Canon ini yang sudah existing, mereka menggunakan EF mount. Dan ini menggunakan RF mount, which is berarti harusnya kita ada adapter juga. Ini dia. Oke, kita coba. Ini bukan adapter, dia speed booster. Jadi di dalamnya dia ada optik lagi, kayak gitu. Dan dia akan membuat keseluruhan image circle dari lensanya tuh lebih maksimal masuk ke sensor Super 35 ini. Karena dia kan untuk full frame. Sedangkan dia Super 35. Jadi bakal ada cropping, cuman kalau pakai speed booster dia bakal maksimal. Ya, ini dia. Kamera entry level yang tidak mampu kalian beli. FX3 C70 dengan ini total masih di sekitar 90 juta rupiah kurang lebih. Ini sudah di 155 juta rupiah. Jadi ya ini dia kedua kamera yang bakal kita bahas. Kamera gila yang bakal ada reviewnya nanti masing-masing, tapi di sini kita impresi dulu aja karena mereka tidak boleh dilewatkan impresinya. Si Canon ini juga punya top handle, tapi gue suka karena dia ya as a top handle aja, bukan untuk I/O. Jadi setup seperti ini aja gue taruh gimbal itu bisa. Cuma gue nggak tahu gimbal kita kuat atau enggak. Ini beratnya kurang lebih berapa ya? Nanti kita akan tes lebih jauh. Tapi ya udah, ini impresi dulu aja. Ini gue pasang biar kelihatan. Wow. Dan tadi kan udah ngeliat I/O ya. I/O di sini mantep. Kita audio kalau nggak salah bisa punya 4 channel di sini. Jadi bener-bener proper banget kamera cinema. Lalu dia juga inputnya ada mic jack biasa. Ini ada jack biasa, tapi dia juga punya mini XLR. Gue juga dipinjemin kabelnya mini XLR atau micro, gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya mini XLR. Kalau pengen audionya lebih profesional, lalu punya headphone out juga langsung di sini. Pokoknya ini udah komplit banget. Bentar, ada headphone out. Dan yang menarik nih, kalau layar kita buka, dia mengeluarkan kontrol lagi. Jadi benar-benar nih kayak paket super komplit dipaksain pada body yang sekecil mungkin. Walaupun ya nggak kecil-kecil banget tuh. Kalau kita bandingin dengan si FX masih jauh lebih bulky. Tapi apa yang dibawakan sebenarnya ini membuatnya sangat menarik juga. Beda lah, menurut gua mereka monster di ranah yang berbeda. Gue mau nyalain dulu. Ini dia nyalainnya di mana? Oh ini, dia nyalainnya switch. Ada baterai, tapi dia tidak menyala. Sepertinya dia kehabisan baterai, jadi kita nggak bisa nyalain. Tunggu reviewnya aja. Kita coba yang ini. Dia juga ada baterai di sini. Kita pencet dulu baterainya. Ada energi. Kita akan nyalain. Dia nyalainnya di sini nih, puter gini nih.
Nah, di sini juga dia UI-nya sendiri udah benar-benar proper cinema lainnya Canon. Jadi benar-benar beda dengan RF mount dan kebutuhannya pun berbeda. Karena gue udah sempet nyobain kayak C200 dulu, dan di sini dia membawa UI yang benar-benar mirip dengan C200, dimana nantinya dia juga untuk shutter speed, kalau di sini mungkin kita masih set 1 per berapa, dia udah menggunakan shutter angle, jadi dia akan otomatis menyesuaikan shutter speed sesuai dengan frame rate yang kita gunakan, tergantung shutter angle yang kita gunakan. Jadi ya itu, ini udah proper banget. Tapi ya itu, balik lagi ada beberapa hal yang nantinya akan gue compare antara ini dan ini, karena ada sedikit gap yang bisa kita bahas gitu. Gue lupa namanya, tapi ini adalah tolak ukur titik fokus, jarak fokus. Jadi ini menunjukkan jarak sensor. Di sini nih ada logonya gini. Nah, ini kalau ditarik ini sebagai buat nentuin jarak objek dan kamera dengan sensor. Dan ini dikasih kayak media untuk ngaitinnya gitu. Ternyata di Sony ada lambang tersebut, titik burn apa ya, burn apa gitu kalau nggak salah. Cuman dia nggak ada tempat ngaitnya. Mungkin ngait di sini di tempat strap, tapi kayaknya kurang pas. Tapi ya itu paling nggak ada, dan ya untuk sinema kamera menurut gue itu hal yang penting juga. Oke. Paling itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa meracuni teman-teman semua. Gue nggak tahu kalau kalian keracunan apa kalian langsung ke e-commerce dan beli. Kayaknya sih sangat tidak mungkin gitu kan. Tapi ya gue harap video ini bisa menghibur minimal. Dan jangan lupa buat subscribe ke channel SM Media biar nggak ketinggalan pembahasan dari keduanya. Walaupun kita nggak bisa pembahasan yang terlalu in-depth dan tes di kondisi yang sangat sesuai karena lagi PPKM, kita agak terbatas. Jadi ya paling kita tes di studio aja, tapi gue akan berusaha untuk memberikan pembahasan yang sekomplit mungkin. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa join server Discord kita. Linknya ada di deskripsi. Dan ya udah, itu aja. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Gue Erwin. Di belakang kamera itu ada Ska, di belakang kamera itu ada Nanda. Dan jangan lupa untuk berkarya.